Perkembangan perangkat teknologi komunikasi. Perkembangan media massa dibagi menjadi 5 era. Yang pertama, era surat kabar. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Surat kabar pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17. Oxford Gazette, surat kabar dalam bahasa Inggris pertama yang diterbitkan secara berkala pada tahun 1665. Dan pada tahun 1702 terbit Daily Koran yang merupakan koran harian pertama di Inggris pada tahun 1587 sampai 1629. Jan Peterson Newsletter Memory der Noveles, surat kabar modern pertama yang terbit di Indonesia. Batavia Noveles and Politics. Batavia Noveles and Politics, koran pribumi yang menggunakan bahasa Melayu baru muncul pada tahun 1850-an. Surat kabar Bromartani yang berbahasa Jawa terbit di Solo pada tahun 1855. Pada tahun 1943 terbit Medan Prijanji. Era majalah. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London dengan nama pena Silvanus Urban. Di Indonesia pada tahun 1014 terbit majalah The Crane. Lalu tahun 1939 terbit majalah Perintis. Pada masa kemerdekaan di tahun 1945 di Jakarta terbit majalah Panjaraya. Ketiga, era radio. Pertama mulai beroperasi tahun 1920 di stasiun radio KDKA di Pittsburgh. Pada tahun 1933 ditemukan sistem modulasi frekuensi atau FM di Indonesia. Radio Republik di Indonesia RPI didirikan pada tanggal 11 September 1945. Keempat, era televisi. Televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Berdasarkan penelitian pada tahun 1994, 98% keluarga di Amerika memiliki sebuah televisi. Dan yang kelima, era internet. Pada tahun 1970, lebih dari 10 dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi. Pada tahun 1980-an, telah lebih dari 100 komputer yang dapat bergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web, disingkat WWW. Pada abad ke-20, internet telah digunakan secara luas dan menghubungkan seluruh dunia. Kemunculan jurnalisme online dimulai ketika pencinta dan editor situs kumpulan berita Amerika mempublikasikan kisah perselingkuhan Bill Clinton, Presiden Amerika saat itu, dengan Monica Lewinsky di Indonesia. Sejarah jurnalisme online dimulai oleh majalah Tempo pada 6 Maret 1996. Majalah Tempo muncul dalam bentuk media online, sebab media cetak Tempo pada saat itu sedang di-breakdown. Media ini mulai online sejak 9 Juli 1998 dan hingga artikel yang ditulis Detik masih eksis mendedikasikan dirinya sebagai portal berita online di Indonesia dan menjadi portal yang paling banyak diakses. Media ini mulai online sejak 9 Juli 1998 dan hingga artikel yang ditulis Detik masih eksis mendedikasikan dirinya sebagai portal berita online di Indonesia dan menjadi portal yang paling banyak. Konvergensi media didefinisikan sebagai penggabungan media massa dengan teknologi digital yang berkembang saat ini. Berbagai jenis media seperti majalah, koran, radio, televisi digabungkan menjadi satu platform yang sama. Konvergensi media mampu menggabungkan ketiga unsur C yang terdiri dari computing, communication, dan konten. Konvergensi media menurut Henry Jenkins di tahun 2006. Henry Jenkins mendefinisikan konvergensi media sebagai aliran konten di beberapa platform media
kerjasama industri dengan media, dan kegiatan migrasi media. Fenomena ini terjadi akibat kemunculan teknologi digital dan media baru. Konvergensi media menurutnya konvergensi media terdiri dari 3 poin penting, yang terdiri dari computing dan information technology, communication network, dan digital content. Teori ini menerangkan bahwa konvergensi media sangat berkaitan erat dengan perubahan industri, di mana industri menjadi lebih dinamis dan bergantung pada teknologi. Konvergensi media memiliki kaitan yang kuat dengan konvergensi teknologi. Menurut Burnett dan Marshall, konvergensi media merupakan penggabungan media, industri teknologi telekomunikasi, dan segala bentuk media komunikasi ke dalam bentuk digital. Green dan Wilkinson berpendapat bahwa konvergensi media memiliki pengaruh yang besar dari 2 jenis teknologi, yakni teknologi digital dan jaringan komputer. Perubahan analog ke digital ini didorong oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, terdapat kemajuan teknologi digital sehingga biaya yang dibutuhkan lebih murah, biaya pembangunan infrastruktur jaringan digital lebih rendah, media yang tumbuh dengan cepat, media juga semakin dinamis. Pertumbuhan pengguna yang tinggi, semakin perkembangannya teknologi dan cepatnya arus informasi, maka pengguna media juga meningkat. Kemunculan media baru, konvergensi media sudah tentu akan memberikan efek berupa munculnya media baru. Konvergensi media memungkinkan integrasi dalam industri media dalam bentuk media cetak, media penyiaran, dan media internet atau digital. Media konvensional inilah yang selanjutnya mengembangkan dirinya menjadi media digital. Diversifikasi media ini menjadikan adanya kemunculan media baru. Banyak contoh media yang melakukan konvergensi seperti Time, Liputan 6, Kompas, Media Indonesia, dan Track FM, dan banyak lainnya. Salah satu media baru yang digunakan oleh masyarakat luas adalah aplikasi pada smartphone maupun tablet. Pengaruh konvergensi media meningkatkan akses informasi, membuat pilihan yang beragam, penyampaian informasi lebih cepat dan real time, meningkatkan peluang kerja dibanding teknologi informasi, meningkatkan kemudahan akses konten dan informasi, dan komunikasi interaktif. Meski memiliki kelebihan, konvergensi media juga memiliki beberapa dampak negatif sebagai berikut: penurunan media cetak, kehilangan pekerjaan, ketergantungan pada teknologi digital. Contoh konvergensi media, Kompas merupakan salah satu media yang paling berpengaruh di Indonesia sebelumnya. Kompas hadir dalam bentuk media cetak berupa koran yang terbit harian. Seiring dengan perkembangan teknologi, Kompas melakukan konvergensi media dengan meluncurkan portal berita kompas.com. Portal ini memberikan berita yang lebih cepat, real time, dan beragam. Determinasi media, personalisasi, dan komunikasi. Segala tindakan dan kejadian yang dilakukan manusia akibat perkembangan teknologi itu merupakan determinasi teknologi. Marshall M. McLuhan untuk pertama kali mengenalkan teori determinasi pada tahun 1962 dalam tulisannya yang berjudul The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man. Pokok gagasan dari teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku, dan masyarakat, dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain.